Menakar kelayakan Jorginho raih Ballon d'Or 2021. Jorginho masuk dalam nominasi 30 pemain calon pemenang Ballon d'Or 2021. Munculnya Jorginho ke dalam nominasi memanglah bukan hal yang mengejutkan. Pemain asal Italia tersebut memiliki karir mengesankan di tahun ini. Ia berhasil membawa Chelsea meraih gelar Liga Champions 2020-2021 dan mengantar negaranya Italia memulangkan trofi Piala Eropa 2020. Jorginho bukanlah sosok pemain yang rajin mencatatkan namanya di papan skor. Bukan juga seorang pemain yang handal dalam memberi assist kepada rekan-rekannya. Pemain berusia 29 tahun tersebut adalah gelandang elegan yang memiliki daya jelajah, passing, dan visi bermain yang sangat membantu tiap tim yang dibelanya untuk bermain lebih baik. Jorginho bermain dalam gaya yang efektif. Ia jarang berlama-lama dengan bola dan akan segera melepaskan umpan apabila melihat rekannya dalam posisi yang esensial. Perannya tersebut juga diakui oleh pelatih asal Italia, Fabio Capello. Ia merasa Jorginho sangat layak untuk memenangkan Ballon d'Or tahun ini. Di bawah Tuchel, pergerakan Jorginho begitu dinamis. Ia tidak menjadi gelandang bertahan yang berdiri di depan pemain belakang. Dalam skema 3-4-2-1 milik Tuchel, ia berdiri sejajar bersama Kante. Perannya lebih ke depan sebagai pemutus serangan kreator lawan. Kemampuannya membaca pemain membuat lawan kesulitan untuk mengembangkan permainan. Gaya permainan Jorginho yang elegan memang meningkatkan kita kepada seorang Andrea Pirlo. Kemampuan passing dan visi bermainnya begitu mendominasi di lini tengah. Jorginho tidak hanya punya peran untuk mendistribusikan bola. Sebagai gelandang bertahan, ia punya tugas untuk membantu pemain belakang memutus serangan lawan. Timo Werner buka suara soal masa depannya di Chelsea. Timo Werner salah satu pemain yang banyak disorot fans Chelsea karena ketidakmampuannya mencetak gol belakangan ini. Werner pun akui tidak senang saat hanya duduk di bangku cadangan. Musim lalu, striker asal Jerman itu masih main 35 kali. Namun kehadiran Romelu Lukaku membuatnya perannya berkurang dan baru tampil sebagai starter 3 kali saja. Meski jarang main, Timo Werner pecah telur gol untuk Chelsea saat menang 3-1 atas Southampton. Ini membuat kepercayaan dirinya kembali tinggi. Timo Werner pun menegaskan saat ini dia tak sedang mencari klub baru, meski Bayern Munchen tertarik untuk mendatangkannya di bursa transfer Januari. Beberapa pekan terakhir jadi sulit buat saya di Chelsea. Setelah beberapa tahun, saya harus berjuang lagi dari bangku cadangan. Tapi karir tak selalu naik. Saya belajar untuk mengatasinya, kata Werner seperti dikutip Express. Saya harus bisa menggigit lagi. Itu tantangan buat saya. Tentu saya ingin main lebih banyak. Jadi, saya memberi yang lebih di latihan, ujarnya. Saya tak tahu apapun soal deadline. Segalanya berlangsung cepat di sepak bola. Saya harus pikir masak-masak sebelum ambil keputusan. Saya tak memilih Volker karena dia punya pemain dan pelatih di Munchen. Saya mencoba cari perspektif baru dengan dia. Jadi, ini bukan berarti saya akan ke Munchen, ujarnya. Kabar baik bagi Chelsea, N'Golo Kante sudah kembali berlatih. Kabar baik datang dari Chelsea. Gelandang andalan The Blues N'Golo Kante sudah pulih dari COVID-19 dan terlihat kembali berlatih. Kante diumumkan terpapar virus corona menjelang pertandingan melawan Juventus di Liga Champions. Alhasil, gelandang asal Prancis tersebut harus absen dalam duel di Turin tersebut. Absennya Kante menjadi kehilangan besar buat Chelsea. The Blues kalah 0-1 dari sinyonya tua berkat gol tunggal Federico Chiesa. Untungnya, Chelsea mampu bangkit setelah itu. Jorginho dan kolega berhasil mengalahkan Southampton dengan skor 3-1 dalam lanjutan Premier League.
Setelah menjalani isolasi mandiri, Kante terlihat kembali mengikuti sesi latihan pada hari Jumat 8 Oktober 2021 waktu setempat. Dia masih berlatih terpisah dengan rekan-rekannya. Kante berlatih ringan untuk mengembalikan kebugarannya. Gelandang 30 tahun tersebut diharapkan tersedia untuk Chelsea setelah jeda internasional. N'Golo Kante telah kembali berlatih setelah masa isolasinya dari COVID-19. Bunyi pernyataan di situs resmi Chelsea. Gelandang Prancis itu dinyatakan positif COVID-19 menjelang pertandingan Liga Champions di Juventus. Tetapi setelah menyelesaikan masa isolasinya dirinya, dia sekarang sudah diperbolehkan untuk kembali berlatih. Kante berlatih sendiri dari grup utama, melatih kebugarannya dengan sejumlah latihan individu, dengan tujuan untuk mengintegrasikannya setelah jeda internasional. Chelsea akan kembali beraksi di alam ajang Premier League setelah jeda internasional. Pasukan Thomas Tuchel akan berkunjung ke markas Brentford pada 16 Oktober 2021 mendatang. Pernah bertengkar hebat, Sarri diam-diam ingin reuni dengan kiper cadangan mati Chelsea. Kiper cadangan mati Chelsea, Kepa Arrizabalaga, tak lama lagi akan angkat kaki dari Stamford Bridge setelah klub Liga Italia melayangkan proposal pembelian pada The Blues. Sejak tiba di kota London pada musim panas 2018 lalu, Kepa Arrizabalaga mengalami siklus bak sebuah roller coaster. Karirnya naik turun, hingga puncaknya ia terlibat pertengkaran dengan Maurizio Sarri. Momen pertikaiannya di tengah lapangan dengan Sarri membuat Kepa gagal dipercaya di bawah Mister The Blues di setiap rezim kepelatihan berikutnya. Nasib Kepa makin ambyar setelah Chelsea mendatangkan Edouard Mendy dari klub Ligue 1 Prancis, Rennes, dengan mahar 22 juta pound sterling. Menurut sebuah laporan dari publikasi Spanyol Vica Jazz, Lazio serius menginginkan kiper berusia 27 tahun itu setelah Ilbian Kokelesti terancam kehabisan stok penjaga gawang. Sejatinya, Lazio memang masih punya Thomas Strakosha dan Pepe Reina. Namun, nama pertama terancam hengkang dari Stadion Olimpico setelah kontraknya akan kadaluarsa akhir musim ini. Sementara Reina dengan usianya yang tak muda lagi tak bisa terus-terusan jadi tumpuan pertahanan Lazio. Kendati demikian, faktor keuangan bisa jadi masalah serius bagi Lazio. Dengan demikian, menarik untuk dilihat apakah Lazio akan tetap serius mendatangkan Kepa hingga membuatnya kembali reuni dengan Sarri.